Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak hebat ibu guru semuanya. Pagi Bu. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat anak-anak? Sehat semuanya? Baik. Sehat. Sehat Bu. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya anak ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan lancar ya anak-anak ya. Boleh Ibu minta bantuannya kepada Ananda Nia untuk memimpin doa kita hari ini, Nak. Boleh? Boleh Bu. Iya, silahkan sayang pimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih sayang sudah membantu Ibu memimpin doa ya. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke pembelajaran, tadi Ibu sudah memberikan atau membagikan link absensi di WA grupnya. Sudah diisi link absensinya sayang? Sudah? Sudah. Iya. Sudah. Iya, terima kasih ya sayang ya. Nah, tadi Ibu juga menerima pesan, menerima chat begitu dari teman kalian Putu. Putu katanya hari ini tidak bisa mengikuti pembelajaran kita hanya anaknya karena Putu sakit ya anak ya. Putu sakit ya anak-anak ya. Jadi dalam situasi seperti ini anak-anak harus menjaga kesehatan, yes, karena kita sekarang berada pada pandemi, ada dihadapkan pandemi. Pandemi apa namanya, Nak? COVID-19. Ya, Nak ya. Jadi anak-anak harus menjaga kesehatan dan selalu mematuhi prokes kesehatan. Mematuhi 5M-nya itu, Nak ya. 5M itu ada apa saja, Nak? Ada Mencuci tangan. memakai masker, mencuci tangan. Iya, pintar. Iya, sayang. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Ini anaknya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama nak ya menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia. Masih ingat dengan lagu kebangsaan kita anak-anak? Masih ingat? Masih. Mari kita bernyanyi. Tunggu sebentar, nih. Aduh. Nanti aktifkan mikrofonnya ya, Nak ya. Ya. Indonesia tanah airku. Indonesia
Terima kasih anak-anak sudah semangat menyanyikan lagu kebangsaan kita. Nggih, sebagai warga Indonesia, kita harus meningkatkan rasa nasionalisme kita. Ini anak-anak nggih. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan tepuk PPK. Tentunya anak-anak masih ingat dengan tepuk PPK. Boleh Ibu minta kepada Ananda Riko? Boleh Riko untuk memimpin tepuk PPK-nya sayang? Aktifkan mikrofonnya dulu sayang. Tepuk PPK. Religius, Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, terima kasih anak-anak hebat Ibu Guru. Terima kasih ya. Hari ini anak-anak sudah sangat siap mengikuti pembelajaran Ibu kan? Sudahkah anak-anak mempersiapkan alat-alat tulisnya, Nak? Alat-alat tulisnya sudah disiapkan, sayang? Ya. Sudah ada pulpennya, sudah ada bukunya, sudah semua disiapkan, nggih. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan sebuah wacana. Wacananya berjudul sepeda, bersepeda. Siapa yang mau membantu Ibu untuk membaca wacana yang Ibu tampilkan di slide? Ya. Ica sudah angkat tangan. Silakan sayang, bisa membantu Ibu membaca? Bisa, Bu. Iya, silakan sayang. Bersepeda. Udin dan Edo bersepeda. Mereka bersepeda bersama. Tiba-tiba Udin menabrak Edo. Edo terjatuh dari sepeda. Udin menolong Edo. Edo menangis. Udin minta maaf kepada Edo. Edo pun memaafkan Udin. Mereka saling memaafkan. Sudah, Bu. Iya, bagus sekali. Pintar Ica ya. Tepuk tangan dulu buat temannya. Sudah membantu Ibu. Ya. Sekarang siapa lagi yang mau membantu Ibu membacanya? Lagi satu saja, lagi satu orang saja. Saya, Bu. Ya. Intan. Bersepeda. Udin dan Edo bersepeda. Mereka bersepeda bersama. Tiba-tiba Udin menabrak Edo. Edo terjatuh dari sepeda. Udin menolong Edo. Edo menangis. Udin minta maaf kepada Edo. Edo pun memaafkan Udin. Mereka saling memaafkan. Sudah, Bu. Iya, terima kasih sayang. Tepuk tangannya buat Intan. Nah, ini adalah wacana ya Nak ya. Wacana yang bercerita tentang ada seorang anak yang sedang bersepeda. Ini anaknya karena tidak sengaja si Udin menabrak si Edo dia anak ya. Kemudian si Edonya terjatuh dan Edonya menangis. Lalu apa yang dilakukan Udin anak-anak? Apa yang dilakukan Udin? Iya, dia karena sudah melakukan kesalahan. Meminta maaf. Iya, jadi si Udin meminta maaf kepada siapa? Kepada si Edo, ya anak-anak ya. Jadi yang perlu anak-anak ketahui, kalau kita melakukan kesalahan, kita harus
meminta maaf ya nak ya. Dan kalau kita ada teman kita yang meminta maaf karena sudah menyadari kesalahannya, jadi kita harus memaafkan agar tercipta hidup yang rukun dan damai seperti itu. Ya anak-anak nggih, bisa mengerti anak-anak? Bisa, Bu. Nah, sekarang Ibu lanjutkan pembelajarannya. Nah, Ibu punya gambar lagi, anak. Gambar ini adalah gambar apa kira-kira sayang? Bisa tidak anak-anak menyebutkan ini gambar apa? Ya, Karisa, gambar apa sayang? Menceritakan dongeng. Iya, Pirandika menceritakan dongeng. Kemudian ada si Intan. Kira-kira gambar apa itu sayang? Mendengarkan dongeng. Iya, mendengarkan dongeng. Lagi, gambar apakah itu anak-anak? Memperhatikan gambar. Iya, memperhatikan gambar. Kadek anak? Bermain dengan anaknya, Bu. Iya, bermain dengan anaknya. Nah, ini adalah gambar. Coba anak-anak perhatikan. Yang ada perempuan dan ada laki-lakinya. Ini sedang memainkan peran di cerita dongeng. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada seorang ibu yang sedang membacakan dongeng kepada anaknya sebelum tidur. Dan sama, ini juga ada seorang ibu yang membacakan dongeng untuk anaknya. Seperti itu. Nah, sekarang ibu ingin bertanya, pernahkah kalian membaca atau mendengarkan dongeng? Anak-anak pernah? Pernah, Bu. Kira-kira dongeng apa yang pernah anak-anak baca? Pernah. Kira-kira dongeng apa yang anak-anak pernah baca atau pernah anak-anak dengar? Si kancil. Iya, si kancil. Iya, lagi dongeng apa anak-anak? yang sombong. Iya, si kancil yang sombong. Merah, bawang putih. Oh, bawang merah, bawang putih ya. Ternyata banyak sekali ya anak-anak sudah membaca cerita dongengnya. Nah, sebelum kita lanjut ya nak ya, anak-anak tahu tidak apa sih sebenarnya itu pengertian dari dongeng anak-anak? Dongeng itu apa anak-anak? Kira-kira dongeng itu apa sayang? Bisa tidak anak-anak menjelaskan dongeng itu apa? Ya, coba Ica. Dongeng adalah cerita hayalan atau cerita fisik yang dianggap oleh masyarakat umum sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi. Oh, dongeng adalah cerita fiksi, bukan fisik ya sayang ya. Cerita fiksi ya, yang tidak benar-benar terjadi seperti itu. Lagi Intan, coba beri Ibu penjelasan dongeng itu apa nak? Dongeng adalah cerita hayalan. Iya, cerita hayalan ya, yang tidak benar-benar terjadi. Wah, ternyata murid-muridnya Ibu Guru sudah pintar-pintar sekali ternyata ya. Nah, hari ini anak ya, kita akan belajar di tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Di pembelajaran subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran kedua yaitu menyimak dongeng. Jadi anak-anak belajarnya sekarang itu adalah menyimak dongeng. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, setelah kita belajar anak-anak ya, Ibu harapkan dalam pembelajaran hari ini dengan menyimak video kisah semut dan merpati,
Ibu harapkan anak-anak dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng yang sudah anak-anak dengar. Ya? Kemudian setelah anak-anak menyimak video pembelajaran yang akan Ibu Guru putarkan nanti, anak-anak dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri, bahasa lisan. Ya anak-anak ya? Kemudian dengan menyimak video pembelajaran yang akan Ibu putarkan nanti, Ibu harapkan anak-anak itu dapat menganalisis keberagaman sifat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir, Ibu harapkan dari tujuan pembelajaran kita hari ini, dengan melalui kegiatan demonstrasinya, Ibu harapkan anak-anak dapat memperagakan sifat-sifat individu dalam kehidupan sehari-hari dengan pengamalan sila dari Pancasila. Ya, anak-anak ya. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Agar lebih semangat kita belajar hari ini, mari kita melakukan tepuk semangatnya sekali lagi. Nge. Bisa? Masih ingat dengan tepuk semangatnya? Masih. Ibu mau bantuannya Komang Rizky. Komang Rizky ada Komang Rizky? Ya, kalau begitu Ibu minta si Riko saja. Riko, boleh dibantu Ibu melakukan tepuk semangatnya. Ayo anak-anak aktifkan mikrofonnya. Kita lakukan tepuk semangat semuanya. Tepuk semangat. Bisa anak-anak? Nah, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan melihat gambar lagi anak-anak ya. Sudah tampil di slide anak-anak gambar yang Ibu Guru tampilkan? Sudah terlihat? Sudah. Nah, coba anak-anak perhatikan ya. Perhatikan gambar yang Ibu Guru tampilkan. Ini adalah gambar ilustrasi dongeng yang berjudul Semut dan Merpati. Tadi sudah dijelaskan sama teman anak-anak kalau dongeng itu adalah apa, Nak? Dongeng itu apa ya? Dongeng itu apa? Tadi sudah dijelaskan sama Cerita hayalan, Bu. Ya, cerita hayalan. Yang tidak bisa. Iya, cerita yang tidak nyata. Ya, apa sayang? Apa Intan? Apa tadi yang dibilang temannya dongeng itu sayang? Cerita yang tidak nyata. Iya, betul. Cerita yang tidak nyata. Nah, anak-anak dongeng itu adalah cerita fiksi atau cerita hayalan yang tidak nyata. Ya, anak-anak. Nah, selain itu, anak-anak tahu tidak? Kira-kira unsur-unsur intrinsik apa saja yang membangun sebuah dongeng? Masih ingat anak-anak? Apa unsur-unsur intrinsik dari dongeng? Tema, Bu. Ya, coba Karisa. Karisa, apa Karisa? Amanat. Iya, ada amanat. Okta, apa Okta? Latar, Bu. Iya, latar. Intan? Tokoh, Bu. Iya, ada tokohnya. Unsur-unsur intrinsik dalam dongeng itu ada tema, ada amanat, ada tokoh, seperti itu. Nah, lihat di slide-nya anak-anak. Dongeng adalah cerita fiksi atau cerita hayalan. Dongeng banyak mengandung pesan moral. Dongeng biasanya diceritakan secara lisan, ya Nana, secara lisan, turun-temurun, seperti itu. Kemudian, di dalam dongeng terdapat unsur-unsur intrinsiknya, ya Nak,
Ada tema, ada amanat, ada tokoh, ada watak, ada juga latar. Ini anaknya. Nah, kalau tema itu apa anak-anak? Temanya adalah apa? Ide dasar atau ide pokok. Gagasan yang menjiwai seluruh ceritanya. Kemudian ada amanat. Amanat itu adalah pesan ya nak ya. Pesan atau nasihat yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya. Seperti itu. Kemudian ada tokoh. Nah, tokohnya kan anak-anak sudah tahu. Tokohnya itu adalah pelaku dalam sebuah ceritanya. Ada yang pelakunya itu binatang, ada manusia, seperti itu. Ini anak-anak ya. Kemudian latar itu adalah tempat dan waktu kejadiannya. Seperti itu ya nak ya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya lagi kepada anak-anak nih semua. Pernahkah anak-anak mendengar cerita dongeng semut dan merpati anak? Pernah? Pernah, Bu. Pernah? Oh ya, ada yang pernah, ada yang tidak. Nah, kalau yang tidak, Ibu Guru akan memutarkan video dongeng kisah semut dan merpati. Kalau yang sudah pernah mendengar, ya nak ya, disimak lagi agar bisa nanti menyampaikan pesan yang terkandung dan bisa menyampaikan ceritanya secara lisan. Seperti itu, ya nak ya. Ibu akan putarkan videonya sekarang. Anak-anak silahkan disimak video yang akan Ibu putarkan ya. Sudah siap anak? Halo anak-anak, selamat pagi. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang simaklah dongeng yang akan Ibu bacakan yang berjudul Kisah Semut dan Merpati. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai, melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba. Burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya, ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu yang sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Sudah ya nak ya? Tadi kita sudah mendengar cerita kisah semut dan merpati seperti itu ya. Nah, pada suatu hari ada seekor semut di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba dia terjatuh ke dalam sungai. Seperti itu ya anak ya. Kemudian arus sungai itu menghanyutkan si semut. Semut itu timbul, tenggelam, dan dia merasa kelelahan. Ia berusaha untuk menepi tetapi tidak berhasil. Seekor semut yang sedang jatuh ke dalam sungai, kemudian ditolong oleh burung merpati. Ada burung merpati yang bertengger di ranting pohon, melintas di atas sungai, yang melihat semut hampir tenggelam.
Dan kemudian burung itu merasa iba ya nak ya kepada si semut. Nah, burung merpati itu memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Nah, semut itu merayap dia nak ya, dia naik ke atas daun. Akhirnya, ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Kemudian, tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu yang sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolong si semut tadi. Kemudian si semut menyadari bahaya yang membayangi burung merpati tersebut ya nak ya. Dan ia segera berlari mendekati pemburu tersebut. Si semut menggigit kaki si pemburu. Nah, pemburunya itu merasa kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Kemudian burung merpati menyadari keberadaan pemburu tersebut, yang akhirnya burung merpatinya itu terbang menyelamatkan dirinya. Ya, Nak ya. Seperti itu cerita dongeng kisah semut dan merpatinya. Ya, Nak ya. Sudah disimak tadi anak-anak? Sudah? Sudah, Bu. Iya. Sudah, Bu. Oke, terima kasih anak-anak sudah menyimaknya. Bagaimana cerita dongengnya? Bagus tidak anak? Bagus? Bagus, Ya. bagus, Bu. Bagus. Terima kasih anak-anak ibu semua. Nah, karena anak-anak sudah menyimak video tadi, ibu ingin bertanya kepada anak-anak, mampukah anak-anak menyebutkan siapa saja tokoh yang terdapat dalam dongeng tersebut? Bisa? Bisa menyebutkan siapa tokohnya? Burung merpati, Bu. Iya, burung merpati. Burung merpati, semut, dan pemburu. Iya, pintar. Tokohnya itu ada si semut, lagi siapa nak? Ada si burung merpati, ada pemburu. Nah, dari ketiga tokoh tersebut ya nak ya, bagaimana sifat-sifat dari masing-masing tokohnya? Bisa anak-anak menyebutkan bagaimana sifatnya? Ya, Intan. Semut baik, suka menolong. Iya, semut itu baik, suka menolong. Ya, Maha. Bisa Maha? Burung merpati suka menolong. Iya, pintar nak ya. Burung merpatinya suka menolong ya. Kemudian ada lagi satu, Ica. Pemburu jahat, suka memburu hewan. Iya, pemburunya itu jahat ya nak ya, karena dia suka menembak atau memburu binatang. Nah, setelah kita mengetahui sifat-sifat tokoh dalam dongengnya, kira-kira anak-anak tahu tidak pesan apa yang terkandung dalam dongeng yang sudah Ibu putarkan tadi? Tahu tidak apa pesan yang terkandung? Ya, Okta? Okta Dewi bisa mendengar Ibu? Angkat tangan dia. Ya, Karisa. Bisa, Bu. Ya, coba pesan apa yang terkandung? Jika ditolong oleh orang lain, maka kita harus berterima kasih kepadanya. Oke. Lagi, siapa itu Intan? Senantiasa harus tolong-menolong terhadap sesama. Iya, pinter. Lagi, siapa lagi yang mau? Ya, ada Ana. Membalas kebaikan seseorang yang sudah menolong kita, Bu. Iya, pintar sekali ya. Nanti kita sebagai makhluk
ciptaan Tuhan ya, makhluk sosial harus saling tolong menolong ya anak-anak ya. Kemudian jika ditolong oleh orang lain, kita harus mengucapkan terima kasih ya anak-anak ya. Kemudian kalau ada kesempatan kita harus membalas membalas budi orang yang sudah menolong kita ya nak ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai keberagaman sifat individu. Keberagaman sifat individu yang ada di dalam keluarga kita. Misalnya, nih anak-anaknya, tadi kita sudah belajar tentang kisah dongeng semut dan merpati. Yaitu kalau burung merpati, semut itu sifatnya baik dia ya nak ya, suka menolong, suka tolong menolong. Kemudian tolong menolong itu merupakan pengamalan sila kedua. Sila kedua itu apa anak-anak? Sila kedua bunyinya apa anak-anak? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nih anak ya. Ya, sila kedua itu bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus saling tolong menolong kepada semua sesama seperti itu agar terciptanya hidup yang rukun. Nah, sedangkan si pemburu itu sifatnya jahat, dia tidak baik dia. Karena dia itu ingin membunuh binatang. Nah, anak-anak ya. Nah, sekarang Ibu bertanya lagi. Di dalam keluarga, kita kan dalam satu keluarga nih memiliki sifat yang berbeda-beda ya anak-anak ya. Keberagaman sifat dalam keluarga itu kita berbeda-beda. Kalau ada yang rajin, ada yang penyayang, kemudian ada yang penyabar, seperti itu. Nah, sekarang coba anak-anak kenali sifat-sifat individu yang ada di dalam anggota keluarga anak-anak. Bisa menyebutkan bagaimana sifat-sifat dalam keluarganya? Ya, Ica. Coba Ica. Ya, Kadek Ana. Ayah baik, suka membantu dan tegas. Iya, ayahnya Ana baik, suka membantu, tegas. Ya, Intan. Coba Intan. Ibu baik dan penyayang. Iya, ada Ibu baik dan penyayang. Ya, ibunya Intan baik dan penyayang. Karisa? Kakak baik, rajin belajar. Ibu rajin membantu orang tua. Oh ya, kakaknya rajin belajar ya. Nah, berarti anak-anak sudah bisa menyebutkan dan sudah tahu mengenal masing-masing karakter, sifat-sifat yang ada di dalam keluarganya. Ya, ada yang baik, ada yang penyayang, ada yang rajin, disiplin, penyabar, seperti itu ya anak-anak ya. Jadi kita sebagai anggota keluarga itu harus menjalin hubungan yang hidup rukun seperti itu. Tolong menolong ya anak-anak ya. Rajin di rumah, menolong orang tua, membantu orang tua seperti itu ya anak-anak ya. Nah, untuk anak-anak lebih memahami pembelajaran kita hari ini, Ibu Guru akan meminta anak-anak untuk mengerjakan LKPD. Nah, LKPD niki ada LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya. LKPD-nya niki sudah Ibu kirim melalui WA grupnya. Sudah diterima LKPD-nya yang sudah Ibu kirim anak-anak?
Sudah, Bu. Ya. Jadi anak-anak berdiskusi mengerjakan LKPD-nya. Jika ada yang tidak tahu, tidak diketahui, nanti anak-anak bisa bertanya kepada ibu melalui WA group atau bertanya kepada temannya melalui WA group. Di sana sudah tercantum penjelasannya, tujuan pembelajarannya, langkah-langkah pengerjaan LKPD-nya sudah Ibu cantumkan di sana. Jika ada yang kurang jelas, anak-anak boleh bertanya kepada Ibu atau bertanya kepada temannya melalui WA grupnya. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, Ibu akan memberikan waktu selama 30 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Kemudian anak-anak silakan off kameranya. Nanti kalau sudah selesai, kita kembali lagi ke Meet-nya Niki dengan mengaktifkan kamera dan mikrofonnya. Seperti itu. Bisa mengerti anak-anak? Bisa, Bu. Iya. Silahkan anak-anak mengerjakan LKPD-nya ya. Ya, sudah. Ada yang belum selesai? Siapa yang belum selesai boleh angkat tangannya. Kalau yang belum selesai. Ya, sudah semua. Kalau begitu, kita lanjutkan ke sesi presentasi ya. Kita mempresentasikan pembelajaran hari ini, pembelajaran LKPD-nya ya anak-anak ya. Bagaimana? Tadi ada menemukan kendala tidak? Belum selesai. Hah? Bagaimana sayang? Sudah selesai? Sudah, belum. Bu. Sudah, Bu.
Ya, kalau yang belum, Ibu berikan waktu untuk pengerjaannya. Kalau yang sudah, coba anak-anak sekarang belajar mempresentasikan pekerjaannya ya, anak-anak ya. Siapa yang mau pertama mempresentasikan pekerjaannya? Saya, Bu. Ya, Kade Ana. Coba Kade Ana. Tokoh semut, karakternya baik, tahu berterima kasih. Burung merpati, murah hati, ramah, dan baik. Pemburu, karakternya jahat, tidak menyayangi hewan. Sudah, Bu. Iya, pintar sekali. Siapa lagi yang mau mempresentasikan hasil pekerjaan LKPD-nya? Intan. Coba Intan. Semut baik suka menolong. Ya. Burung merpati baik suka menolong. Iya, Pemburu bagus. jahat suka memburu binatang. Iya, pintar sekali. Tepuk tangan buat Intan dan tadi buat Ana juga ya. Sudah menjawab dengan bagus, dengan benar seperti itu. Siapa lagi yang mau mempresentasikan hasil pekerjaan LKPD-nya? Ayo, angkat tangannya, Nana. Tadi temannya sudah mempresentasikan tokoh dan karakter yang ada pada dongeng Kisah Semut dan Merpati. Nah, sekarang siapa yang mau mempresentasikan pekerjaannya, yaitu menulis secara singkat pesan yang terkandung di dalam dongengnya? Siapa? Ayo, angkat tangannya, Nak. Ya, Karisa, bantu Ibu ya, Nak ya. Harus bersikap baik kepada semua orang. Iya, harus bersikap baik kepada semua Kebaikan orang. seseorang yang sudah menolong kita. Iya, pinter. Membalas kebaikan seseorang yang sudah menolong kita. Intan bisa, Intan? Bisa, Bu. Iya. Kita harus saling tolong. Iya. Membalas kebaikan orang yang sudah menolong kita. Pintar sekali anak ya. Jadi pesan yang terkandung dalam dongeng tersebut, kita harus berbuat baik kepada semua orang, kita harus tolong menolong, dan jika ada kesempatan, kita harus membalas kebaikan dari seseorang yang sudah menolong kita. Nah, yang keempat, siapa yang mau membantu Ibu menuliskan secara singkat? Ya, Ana. Kade Ana. Coba deh Ana. Pada suatu hari ada seekor semut yang sedang mencari makan dan tiba-tiba semut itu jatuh ke sungai. Lalu ada seekor burung merpati yang berusaha membantu semut. Burung merpati tersebut memetik daun dan menjatuhkannya pada semut. Akhirnya semut berhasil selamat. Tak lama kemudian melihat pemburu sedang mengendap-endap mendekati burung merpati. Kemudian semut menggigit kaki pemburu. Saat pemburu itu kesakitan, burung merpati langsung terbang menyelamatkan diri. Sudah, Bu. Iya, pintar sekali. Tepuk tangan buat temannya yang sudah berhasil dan mau mempresentasikan pekerjaannya. Nah, sekarang lagi satu. Yang ini, yang memahami sifat yang berada di di dalam keluarganya. Ya, coba. Siapa yang mau mempresentasikan? Ya, Karisa. Bisa tidak menyebutkan sifat-sifat yang ada di dalam anggota keluarganya? Ayo, Karisa. Ayah baik, suka memberi uang jajan. Iya. Ibu baik. Kakak baik,
Rajin belajar, suka menyapu. Iya, pinter sekali. Terima kasih Karisa sudah membantu. Coba Okta Dewi bisa menambahkan atau bagaimana sifat yang ada di anggota keluarganya? Okta, bisa mendengar suara Ibu? Ya, Intan, coba Intan. Ayah baik, tegas, penyayang. Iya. Ayah baik, memberikan uang jajan. Baik, suka. Kakak juga baik, rajin belajar. Rajin membantu orang tua di rumah. Iya, ayahnya baik, penyayang, penyabar, dan suka memberi uang jajan. Kalau ibunya baik, kakak juga rajin belajar. Ya, Nak ya. Kalau Okta lagi sekali. Coba Okta. Ayah baik, suka memberikan uang jajan. Iya. Ibu sangat baik mengerjakan tugas. Kakak sangat rajin menyapu dan belajar. Iya, terima kasih anak-anak ibu guru. Semuanya sudah hebat-hebat, sudah pintar-pintar ya dalam mengikuti pembelajaran ibu hari ini. Boleh ibu minta tepuk semangatnya lagi sekali anak-anak ya. Ibu akan pimpin. Ya anak-anak ya, semuanya on-kan kamera dan on-kan mikrofonnya ya. Sudah siap? Tepuk semangat. Terima kasih ya sudah belajar dengan baik hari ini ya anak-anak ya. Nah sekarang setelah kita sudah selesai mempresentasikan LKPD yang sudah kita buat, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak, kira-kira tadi kita sudah belajar apa saja sayang? Sudah belajar apa saja tadi sayang? Siapa yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan? Ya Intan? Unsur-unsur dongeng, Bu. Iya, bagus. Mengenal unsur-unsur dongeng. Lagi, siapa lagi yang mau membantu Ibu menyimpulkan apa sih pembelajaran kita hari ini? Ya, Ica. Mikrofonnya masih off, Pesan yang terkandung dalam dongeng, Bu. Iya, pinter mengetahui pesan yang terkandung di dalam dongeng. Lagi, siapa lagi? Ya, Okta Dewi. Masih off sayang, mikrofonnya masih off. Okta, tidak terdengar suaranya. Ya, Karisa, coba Karisa. Mengetahui keberagaman sifat masing-masing anggota. Iya, mengetahui keberagaman sifat masing-masing anggota keluarga. Ya, siapa lagi yang mau membantu Ibu menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Mengenal karakter pada tokoh cerita, Bu. Iya, pintar sekali. Terima kasih anak-anak ibu guru semua. Hebat-hebat sekali ya belajarnya. Ya, tadi kita sudah belajar tentang apa itu dongeng. Dongeng itu adalah cerita hayalan atau cerita yang tidak nyata. Ya, anak-anak ya. Kemudian ada unsur-unsur intrinsik pembentuk dongeng itu. Misalnya ada tema, ada amanat, ada latar, ada tokoh yang menjadi unsur-unsur intrinsik dalam dongengnya itu. Kemudian kita jadi mengetahui
amanat apa yang terkandung di dalam dongeng. Seperti itu anak-anak ya. Bagaimana pesan yang terkandung dalam dongeng, siapa tokohnya, seperti itu. Kemudian dari pembelajaran kita hari ini, kita dapat mengetahui keberagaman sifat dari masing-masing anggota keluarga kita ya anak-anak ya. Ada yang bersifat baik, penyayang, penyabar, terus ada yang disiplin, rajin membantu orang tua, seperti itu ya anak-anak ya. Sudah bisa dimengerti pembelajaran hari ini anak-anak? Bisa? Iya, terima kasih. Nah, setelah itu Ibu akan menginformasikan. Oh ya, kira-kira dari penjelasan Ibu tadi ada yang ingin ditanyakan lagi tidak anak-anak? Sudah jelas? Sudah, Bu. Ya, sudah. Nah, Sudah, Bu. sekarang Sudah, Bu. Ibu akan memberikan anak-anak evaluasi, ya. Ibu akan memberikan anak-anak evaluasi, anak-anak kerjakan evaluasinya di WA Group. Linknya sudah Ibu bagikan di WA Grupnya, ya anak-anak ya. Silakan off-kan kameranya dulu anak-anak dan mikrofonnya. Sudah anak-anak, sudah selesai mengerjakan evaluasinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya. Kalau yang sudah, silakan on-kan kameranya. Sudah? Bisa menjawab soal evaluasinya? Siapa yang mendapat nilai 100? Ada yang mendapat nilai 100? Ada. Iya, siapa yang mendapat nilai 100? Angkat tangannya. Wah, Gita pintar sekali. Tepuk tangan buat Gita. Nah, yang mendapat nilai 90 siapa? Iya, Intan, Ica. Lagi siapa lagi? Nia, Karisa. Wah, hebat sekali anak ibu guru ya. Tepuk tangan buat temannya. Lagi yang mendapat nilai 80 siapa? Mendapat nilai 80? Ya, Reka, Ica ya. Kemudian yang mendapat nilai 70 siapa? Siapa? Yang mendapat nilai 70 Karisa. Ya, semangat belajar lagi ya anak-anak ya. Nanti belajar lagi di rumah. KKM-nya kita itu kan 70. Jadi ada yang mendapat 100, 90, 80 dan yang paling kecil itu 70. Jadi tidak apa-apa ya. Maha juga mendapat nilai 70 ya, Maha. Nanti lagi belajar lebih giat di rumah ya, Maha ya. Ya, Bu. Iya. Nah, sekarang berarti karena tidak ada anak-anak yang mendapat nilai di bawah KKM seperti itu, tidak ada yang remedi, jadi Ibu hanya akan memberikan pengayaan kepada anak-anak yang sudah mendapat nilai di atas KKM seperti yang mendapat 100, 90, 80, dan 70 seperti itu. Nanti anak-anak di rumah Ibu tugaskan untuk membaca sebuah dongeng, jenis-jenis apa saja boleh ya. Satu dongeng saja ya. Kemudian anak-anak cari tokohnya.
tokohnya yang berperan di dalam dongeng itu. Nggih, tokohnya siapa? Kemudian pesan yang terkandung dalam dongeng itu apa? Ditulis ya anak-anak ya. Bisa mengerti dengan tugasnya Ibu Guru? Bisa. Nah, sekarang karena kita sudah selesai melakukan evaluasi ya, sudah selesai melakukan evaluasi pembelajaran hari ini, Ibu Guru informasikan untuk ke pembelajaran selanjutnya ya. Pembelajaran selanjutnya anak-anak di rumah belajar di pembelajaran 3 tentang manfaat hewan bagi tumbuhan ya anak-anak ya. Silahkan anak-anak belajar di rumah untuk pertemuan kita selanjutnya di pembelajaran 3 tentang memanfaatkan hewan bagi manusia. Ya anak-anak nggih? Bisa mengerti apa yang Ibu Guru instruksikan? Bisa, Bu. Ya, nah sekarang kita untuk mengakhiri pembelajaran kita, alangkah baiknya kita belajar bernyanyi ya, belajar bernyanyi karena tadi kita sudah belajar dengan mendengarkan dongeng seperti itu. Mari kita sekarang belajar bernyanyi. Nah, videonya Ibu lagi nih. Lagi dia hang ini ya. Tunggu sebentar, kira-kira bisa tidak diputar ini videonya Ibu? Tunggu sebentar ya Nak ya. Coba Ibu putar dulu. Coba. Kalau bisa kita belajar bernyanyinya sekarang ya. Nah, demikianlah anak-anak pembelajaran kita hari ini, anak-anak ya. Terima kasih karena anak-anak sudah mengikuti pembelajaran Ibu hari ini dengan baik, dengan disiplin seperti itu. Ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih sekali kepada anak-anak ya. Anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan disiplin seperti itu. Nah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama ya anak-anak ya, agar anak-anak nanti di rumah dapat belajar dengan baik lagi ya anak-anak ya. Ibu mau coba Gita pimpin temannya untuk berdoa ya. Ya, Bu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih sayang sudah membantu Ibu.
berdoa hari ini. Ya Nana, sekian dari Ibu, sekian pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Sampai jumpa Nana. Boleh lip ya Nana ya.